Kalau memang tidak sama, dua-duanya harus lega, rela mengatakan, ya memang Yesus Kristus dalam Alkitab itu bukan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Jangan dipaksakan. Sebab Isa Al-Masih dalam Al-Quran tidak disalib. Yesus Kristus dalam Alkitab memang disalib. Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu bukan anak Allah. Yesus Kristus dalam Alkitab itu anak Allah. Dan banyak lagi. Nah, untuk itu supaya fair untuk dua-duanya, biarlah yang saudara Muslim mempercayai apa beritanya Al-Quran. Jangan dipaksa orang Kristen untuk mengikuti itu. Siapa yang memaksa orang Kristen untuk percaya dengan Nabi Isa alaihissalam yang digambarkan oleh Al-Quran? Tidak ada literatur utama Islam seperti Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa Yesus Kristus, Yesus Al-Masih itu tidak ada. Kata Yesus tidak dikenal di literatur utama Islam. Yang menyamakan Yesus dengan Isa putra Maryam justru dari literatur Kristen sendiri. Ini buktinya. Belum dijual. Nah gitu ya, jadi ini fisik pun berapapun saya beli. Dan sosok yang kita tadi bicarakan tentang Isa Al-Masih dan Yesus. Di sini siapa namanya? Kan kita harus tahu juga nih. Oke. Nah, coba ini di sini siapa namanya? Nah, siapa nih? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu beda, karena dia nggak pernah baca ini. Ya. Silakan dibaca ulang lah ibaratnya gitu ya. Ya kalau nggak bisa beli yang tahun 1911, ada nih yang 2011. Yang terbaru harganya juga mungkin lebih murah, kalau ini cuma 80.000. Nih. Ini kitab suci Injil 2011. Tuh. Oke. Ya kan? LAI juga loh. Ya. Ya, kitab suci Injil. Tapi kemarin kalau nggak salah sudah ada perubahan deh kok. Nih, siapa tuh tulisannya? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, jadi kalau orang Kristen yang bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sosok yang berbeda, kenapa di sini pakai Isa Al-Masih? Kenapa juga mereka punya gereja namanya Gereja Isa Al-Masih? Itu loh maksudnya. Ya, sosoknya sama, ceritanya yang berbeda. Di kitab ini ceritanya versinya beda. Isa Al-Masih disalib dan dibunuh dan disalib di hari ketiga. Di Islam kita tetap pakai nama Isa Al-Masih, tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Pengantar kitab Injil Matius, mungkin kalau ada yang bisa zoom ya, atau mungkin Dr. Richard bisa baca. Oke. Apa nih? Saya baca ini ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah. Oke. Berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini siapa gitu? Oke. Ya. Satu. Ini ada satu lagi. Kitab suci Injil juga, yang nerbitin juga LAI. 2011. Matius nih ya. Ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau yang dimaksud Elia kemarin Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu orang yang berbeda. Menurut saya Elia itu memandangnya hanya dari sisi kisahnya aja yang berbeda. Apakah Isa dalam Quran itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab? Saya jawab tidak sama, mutlak berbeda. Ini merujuk kepada dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Isa AS dalam Quran itu bukan Yesus Kristus yang dinyatakan Alkitab. Ini adalah dua kisah yang berbeda, merujuk kepada dua personality yang berbeda, ya, merujuk kepada dua hal yang berbeda.
Apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Kalau berbeda, kenapa mereka? Karena mereka sendiri tidak percaya Tritunggal, tetapi Yesus masuk dalam Tritunggal. Saya kurang ngerti, tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua ya. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh, makanya bahasa-bahasa itu mirip. Hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu al itu kata sandang dalam bahasa Arab, Masih itu sama dengan bahasa Ibrani Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias, dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua Hamasyah, ha itu kata sandang bahasa Ibrani, Yosua Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih, itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda, satu lahir di sini, satu lahir di sini? Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Tapi apakah kata Isa itu keliru? Samakah Isa dengan Yesus Kristus? Jawabannya, ya tidak sama. Ya tidak sama itu hanya teologinya memang berbeda. Tapi ketika nama Isa itu muncul, sebetulnya yang dimaksud ya Yesus itu. Soal teologinya berbeda itu urusan lain. Tapi biasanya orang tidak mau mikir yang rumit-rumit. Pokoknya Isa bukan Yesus, kan itu kan? Nah sekarang dari mana asal-usul kata Isa? Kata Isa itu sebetulnya sudah muncul sebelum zaman Islam. Ya, itu ada sebuah biara yang ditemukan di Syria Tenggara, itu biara gereja ortodoks Syria. Namanya biara Isaniah, Dir Isaniah. Isaniah itu artinya the follower of Jesus, the follower of Isa, pengikut Yesus. Nah, kenapa kok Yesus jadi Isa? Pertama-tama gini. Pada zaman Yesus itu masyarakatnya sifatnya multilingual, multicultural. Makanya Galilea disebut apa? Galilea wilayah bangsa-bangsa. Gelil ha-goyim. Nah di situ kemudian bahasa itu ya Yunani, Latin, Aramaik, Ibrani. Itu dipercakapkan semua di Galilea. Sehingga ketika orang membaca nama Yesus, ketika dia orang Yahudi, dia pasti membaca Yesua. Yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, pasti membacanya Yesua Hamasyah. Nah, Yesua Hamasyah itu bentuk Ibrani, Yesua. Nama Yesus itu, Ha itu kata sandang de, Mesias yang diurapi. Jadi dia Sang Kristus. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Dalam bahasa Latin, Yesus Kristus. Tulisannya bukan Y tapi IE. Ya. Nah, ketika itu diucapkan dalam bahasa Arab bukan lagi Yosua tapi Yesua, ringan. Sensus pada abad pertama itu dilakukan dalam bahasa Latin. Maka pasti nama Yesus muncul karena Yesus itu bahasa Latin. Tapi ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dengan imam-imam Yahudi, pasti dikenal dengan Yesua. Jangan membayangkan Israel itu dengan negeri yang homogen, budayanya hanya mengenal satu bahasa. Israel di abad pertama itu menjadi taman mininya dunia.
sehingga berbagai rona bunyi bahasa itu didengar. Nah, ketika Injil kemudian dikenal ke wilayah barat, ya seperti kita kenal ini kan wilayah barat, jadi Yerusalem, kemudian seperti surat Petrus itu menyebut Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, ini bahasanya Yunani, sebagian yang elit bahasanya Latin, yang elit. Makanya bahasa Latin tetap menjadi bahasa hukum sampai ketika Perancis ya meneruskan hukum itu dan kemudian Belanda mengambil dari Perancis, Belanda dibawa ke Indonesia. Kita mengenalnya pakai asas-asas hukum tetap bahasa Latin. Nullum delictum semua bahasa Latin, ya kan? Artinya apa? Artinya itu warisan sejarah yang sangat panjang. Kemudian Isa itu namanya dari mana? Itu yang namanya phonetic correspondent. Jadi pertukaran bunyi, bukan hukum bunyi. Kalau hukum bunyi itu kan ada apa kaidahnya? Itu nggak ada kaidah. Karena apa? Hanya orang tidak bisa mengucapkan pronunciation, ya, keterbatasan pronunciation terhadap bahasa lain. Misalnya orang Ibrani menyebut Yesua atau menyebut Yirmiyahu, itu Yeremia. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi apa? Irmia, Armia, Yesayahu. Orang Arab menyebut Isaiah. Bapaknya Daud namanya Isai, ya kan? Maka huruf Yod dalam bahasa Ibrani sering bertukar, tidak ada kaidahnya. Kadang-kadang alif, kadang-kadang ain. Makanya dalam catatan misalnya seorang bapak gereja Syria yang menerjemahkan karya sejarawan Yahudi Flavius Josephus, menerjemahkan pada waktu itu hidup orang bijaksana yang namanya Yesus. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? Fi hadal zaman yaisu rojulun hakim ismuhu Isowa. Jadi dari kata Yesua kadang-kadang menjadi Isowa. Maka dalam bahasa Aram misalnya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ibraninya kan Sefer Tolet Yesua ben David ben Abraham. Itu di dalam bahasa Aram Iso Mesiha. Nah, Iso kadang-kadang dibaca Isa. Kata Yesua itu berubah menjadi Isowa. Harapan saya, janganlah kita hanya bertengkar karena soal istilah, ya. Karena dalam Injil bahasa Arab sendiri ada dua versi. Ada versi Yesus Al-Masih. Tapi Al-Masihnya sama. Karena kata sandang H, Masiah. Itu menjadi Al-Masih. Jadi H, definite artikel itu menjadi Al dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Aramaik itu di depan. Mesiha. Jadi Yesu, Mesiha atau Iso, Mesiha. Atau di Syria Timur, Isa Mesiha. Menjadi Isa Al-Masih. Sebetulnya gitu. Makanya saya kutip tadi tulisan dari Michael Al-Suryani. Jadi Mikhail Al-Suryani itu seorang bapak gereja yang menerjemahkan karya Josephus. Kemudian dalam bahasa Arab, Alkitab kita yang resmi lah oleh lembaga Alkitab Libanon, lembaga Alkitab Mesir, lembaga Alkitab Libanon itu Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat Lubnan, Beirut. Itu dibaca misalnya Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Yunani kan Biblos Genesios Yesus Kristus kan. Dalam bahasa Ibrani Sefer Toledot Yesua Hamasiah. Dalam bahasa Arab diterjemahkan Kitabu Miladi Yesus Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Tapi ada terjemahan Alkitab yang namanya Sharif Bible. Ini terjemahan mungkin untuk pendekatan dengan dunia Islam supaya saling memahami, diterjemahkan dengan Isa Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Yang dipentingkan adalah teologinya. Karena apa? Kita mempersoalkan nama Isa. Anda baca Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Ada beberapa versi Al-Quran bahasa Ibrani. Salah satu itu diterjemahkan oleh kakeknya Presiden Israel yang baru diganti kemarin. Namanya Yoel Rivlin. Dia menerjemahkan Quran, Ha-Quran Ha-Mepuar. The Glorious Quran. Dia menerjemahkan
teks Al-Quran ini dalam surat Al-Imran 45. Asmuhul Masih Isa ba'nu Maryam. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, diterjemahkan Wesmo Hamasyah Yesua ben Miriam. Sama. Ketika Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Inggris, His name is the Messiah, Jesus son of Mary, juga sama. Tapi persoalannya teologinya kan tidak sama. Contoh, kita sudah protes, Yesus bukan Isa. Pertanyaannya, Yesusnya Mormon sama nggak dengan Yesusnya Kristen? Oh iya. Tapi Mormon namanya The Church of Jesus Christ. Iya kan? Apa Yesusnya saksi Yehova yang Yesus ciptaan mula-mula itu sama dengan Yesus yang in the beginning was the word? Tidak sama. Tapi toh, dua-duanya beredar. Tapi bagi yang gereja Isa Al-Masih, tidak usah ganti nama juga tidak apa-apa. Karena apa? Toh maksudnya itu juga kan? Kawan-kawan kita Kristen ini gemar membolak-balik fakta. Mereka yang menulis di kitab mereka bahwa ada kata Isa Al-Masih, mereka katakan Islam yang menyamakan Isa putra Maryam dengan Yesus Kristus. Padahal mereka yang menyamakan Yesus Kristus dengan Isa putra Maryam. Di kitab Al-Quran ini tidak ada kata Yesus. Satu kata pun tidak ada. Di kitab hadis ini juga tidak ada kata Yesus. Satu kata pun tidak ada. Kata Yesus tidak digunakan dalam Islam. Terima kasih telah berkunjung. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.